Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya lanjutkan lagi untuk pembahasan pedagogi, soal pedagogi bagian keempat. Nah, setelah selesai pada bagian keempat ini, nanti saya akan membahas mengenai soal kepribadian yang mungkin muncul beberapa soal pada saat tes, pretest, ataupun UP nanti. Bagaimana soalnya nanti kita bahas di video selanjutnya tentang tes kepribadian. Nah, mari kita mulai untuk pembahasan soal pedagogi bagian keempat. Ini soalnya, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nah, di sini ada kata kuncinya, itu adalah pengayaan. Kita tahu bahwa pengayaan itu adalah untuk siswa yang sudah mencapai ketuntasan dari materi tersebut. Berarti prinsip dari pengayaan itu adalah memberikan materi atau bahan ajar yang tingkatannya lebih tinggi ataupun soal-soalnya yang lebih tinggi. Berarti jawabannya itu adalah E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, E. Penilaian diri. Di sini kata kunci yang kita temukan itu adalah seorang guru meminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Ini diminta untuk contoh penilaian otentik. Bentuknya yang tepat adalah kalau mendemonstrasikan, berarti penilaian yang cocok adalah penilaian bagaimana anak mendemonstrasikan tuh cara kerjanya. Berarti penilaian kerja ya. Nah, yang cocoknya itu adalah penilaian kinerja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi atau remedial. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedi pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Di sini ada kata kunci dasar rancangan remedi itu untuk mencapai prestasi. Berarti untuk ketuntasan belajar siswa itu kita lihat kan dari tingkat peningkatan dari kecerdasan ataupun kemampuan ataupun dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa itu meningkat. Nah, jadi sasaran utama yang terpenting dalam remedial itu adalah peningkatan kecerdasan siswa. Itu kan yang paling penting. Jadi meningkatkan
kemampuan siswa, baik itu dari segi pengetahuan, keterampilan, ya, dari segi sikap. Nah, itu tujuan dari program remedial. Oke. Jadi bukan hanya tes ulang ataupun proses belajar biasa ya. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis, evaluasi belajar siswa. C. Menerbitkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Di sini tadi kan kita tahu bahwa program remedial itu untuk meningkatkan kecerdasan siswa. Nah, dan kenapa remedial dilakukan itu karena siswa itu belum tuntas dalam memahami materi. Nah, di sini dalam memahami materi berarti kalau misalnya untuk rancangan, nah di sini kan banyak yang dibahasnya itu rancangan. Nah, rancangan yang dibuat untuk program remedial itu adalah rancangan pembelajaran yang baru ataupun berbeda sama sekali dengan yang sudah dilakukan. Kenapa? Karena mungkin untuk siswa tersebut yang melakukan remedi itu tidak paham dengan cara guru melaksanakan pembelajarannya. Makanya dengan remedi, guru harus membuat rancangan baru yang berbeda dan tingkat kesukarannya itu diturunkan atau dipermudah. Nah, jadi bisa dipahami oleh siswa. Jadi yang prinsipnya itu adalah menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan yang ada atau yang sudah dibuat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio itu dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Di sini kita tahu bahwa penilaian portofolio itu dengan mengumpulkan hasil kerja dari siswa. Nah, pengumpulan hasil kerjanya itu macam-macam ya. Nah, di sini untuk pengumpulan hasil kerjanya itu adalah hasil yang sudah diberikan masukan ataupun saran dari rekan-rekannya. Nah, itu sebagai hasil dari belajarnya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D. Jadi bukan hanya mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan ya, tapi tugas-tugas yang diberikan oleh guru kemudian sudah diberikan masukan. Nah, itu disebutnya penilaian portofolio ya. Oke, selanjutnya berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas, jumlah 15 sehingga mengikuti program remedial, sehingga
Sedangkan yang dinyatakan lulus atau tuntas sejumlah 15 orang, berarti setengahnya itu belum tuntas. Orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, B. memberikan bahan ajar berupa modul, C. digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial, D. melanjutkan materi pada KD selanjutnya, E. memberikan tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Di sini ada 15 orang dari 30, berarti setengahnya atau 50%. Nah, kita tahu bahwa ada bukan aturan ya. Nah, jadi ada 20-50% siswa yang belum tuntas itu harus dilakukan pembelajaran ulang atau pendalaman materi terkait KD yang belum tuntas tersebut. Kemudian dipermudah atau di cara mengajar gurunya itu dipermudah, tingkat kesulitan dari materi juga dipermudah. Nah, jadi siswa bisa memahami dari materi tersebut. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kalau misalnya ada di bawah 20% itu biasanya guru memberikan tugas remedinya itu dengan memberikan tutor secara langsung mandiri kepada siswanya ataupun memberikan tugas tertentu. Nah, itu baru kalau ada 20 atau di bawah 20% dari siswa yang belum tuntas. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pada saat pembelajaran guru melakukan hal-hal berikut. 1. Guru mengkondisikan peserta didik untuk menerima informasi yang kompleks dan mengkondisikan peserta didik untuk menerapkan informasi yang kompleks tersebut agar diterapkan ke situasi yang lain. 2. Guru menjadikan pembelajaran bermakna dan relevan bagi peserta didik. 3. Pembelajaran dikemas sedemikian rupa sehingga peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan, pertanyaan yang sesuai dengan teori belajar konstruktivisme. Nah, kalau ada bentuk soal panjang seperti ini, cara singkat untuk mengerjakannya itu kita bisa langsung baca soalnya ya. Jadi ini kan yang atas itu adalah bagian pernyataan dari soal, kemudian yang bawah itu adalah pertanyaannya. Nah, jadi kita baca dulu yang bawahnya. Nah, pertanyaannya, baru kita yang atas yang sesuai. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah pernyataan yang sesuai dengan teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah membangun pengetahuan ya. Yang paling cocok di sini adalah yang nomor 1, mengkomunikasikan menerima informasi yang kompleks. Ya, betul ini. Nomor 1 itu betul. Untuk menerima informasi yang kompleks dan mengkondisikan peserta didik menerapkan informasi kompleks tersebut agar diterapkan ke situasi lain. Jadi, untuk mengkonsumsi pengetahuan yang kompleks, jadi siswa atau peserta didik itu harus disiapkan dalam menerima dan terapkan ke situasi yang lain yang hampir serupa dengan informasi yang sulit tersebut. Kemudian yang cocok yang ketiga ya, pembelajaran dikemas sedemikian rupa sehingga peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan. Ya, ini yang ketiga juga. Jadi kalau yang nomor 2 belum cocok ya untuk konstruktivisme ya, untuk teori belajar konstruktivisme. Yang kedua mungkin lebih cocoknya ke yang mana coba? Pembelajaran masih ada yang ingat mungkin? Nah, yang cocok itu adalah 1 dan 3 ya. Itu teori dari belajar konstruktivisme. Nah, untuk yang nomor 2 itu adalah teori belajar kognitivisme ya.
Jadi kurang tepat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ketika mengembangkan pertanyaan selanjutnya, ketika mengembangkan RPP terdapat kegiatan inti sesuai dengan kurikulum terbaru. Pada kegiatan inti, guru menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik pelajaran dan peserta didik. Berikut merupakan ciri-ciri pendekatan saintifik kecuali A. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan hasil pekerjaannya. B. Guru mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, analitik, dan terdapat dalam mengidentifikasi permasalahan serta mengaplikasikan dalam proses pembelajaran. C. Peserta didik diupayakan untuk mendengarkan penjelasan dari guru sehingga mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru pada akhir pembelajaran. D. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus selalu memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar KI dan KI 2, KI 1 dan KI 2 yang tercantum dalam silabus dan RPP. Peserta didik dikondisikan dalam suatu permasalahan sehingga peserta didik terpancing untuk menyelesaikan masalah pembelajaran melalui metode ilmiah. Untuk pendekatan saintifik itu ya pasti ada proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Di sini yang kecuali yang tidak cocok itu adalah yang C ya. Kalau yang B itu pasti kritis analitis. Nah, itu pasti udah kegiatan saintifik. Nah, kalau yang C itu untuk mendengarkan penjelasan dari guru sehingga mampu menyelesaikan, ini hanya pendekatannya biasa aja ya. Nah, yang D juga itu perlu ya, karena KI 1 itu dan KI 1 dan 2 pada silabus dan RPP perlu ya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian yang E, metode ilmiah. Nah, dalam proses pembelajarannya itu juga pendekatan saintifik. Jadi yang kecuali itu adalah yang C. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Fungsi penilaian hasil belajar oleh guru yaitu memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya, penilaian hasil belajar memiliki fungsi formatif. Yang dimaksud fungsi formatif tersebut yaitu A. Memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester. B. Menetapkan standar ketuntasan penguasaan kompetensi peserta didik. C. Menentukan keberhasilan peserta didik pada akhir suatu semester atau satu tahun pembelajaran. D. Menetapkan program perbaikan. E. Melakukan penilaian yang menghendaki peserta didik untuk menampilkan sikap, penggunaan pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh pada pembelajaran yang diaplikasikan pada tugas sesungguhnya. Di sini yang paling cocok penilaian atau fungsi dari formatif ya, itu kita melakukan penilaian itu untuk memperbaiki kekurangannya. Fungsi formatif itu penilaian hasil belajar oleh guru itu untuk memperbaiki kekurangan dari baik itu dari dana sikap, pengetahuan, dan keterampilan selama satu semester yang nantinya itu kita melakukan suatu tindakan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah A, ya. Memperbaiki kekurangan hasil belajar. Jadi bukan hanya melakukan penilaian saja ya, tapi fungsi formatif itu adalah memperbaiki kekurangan hasil belajar. Oke, selanjutnya ketika mengajar hukum Archimedes, Bu Siska membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi. Pada saat diskusi tersebut, tampak salah satu siswa mampu menjelaskan detail tentang hukum Archimedes kepada teman-teman dalam kelompoknya. Melihat hal tersebut, kemudian Bu Siska memberikan nilai terhadap siswa tersebut. Penilaian yang dilakukan oleh Bu Siska termasuk dalam penilaian A. Penilaian otentik, B. Penilaian diri, C. Penilaian project, D. Penilaian observasi, E. Penilaian tes. Di sini
ada siswa yang menjelaskan tentang hukum Archimedes, kemudian Bu Siska itu melihat, ya di sini dijelaskan kata kuncinya itu melihat dan memberikan nilai. Nah, di sini berarti melihat itu mengamati dari anak tersebut yang menjelaskan hukum Archimedes kepada teman-temannya. Berarti mengamati anak tersebut merupakan penilaian dari observasi. Ya, jadi jawabannya adalah D. Jadi mengobservasi anak tersebut bagaimana cara menjelaskan dan apakah betul tentang hukum Archimedesnya. Oke, tuh jawabannya adalah D, penilaian observasi. Mungkin untuk bagian keempat ini selesai ya pembahasan tentang soal pedagogi, prediksi untuk pretest dan UP secara umum. Mungkin nanti saya akan bahas soal tentang kepribadian ataupun pedagogik yang khusus untuk mapel-mapel tertentu seperti yang pernah saya bahas, yang sudah saya bahas untuk mapel IPA. Mungkin nanti untuk PGSD ataupun yang lainnya mudah-mudahan bisa saya bahas. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.